kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu hari ini kita disapa oleh Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dengan topik minggu yang adalah menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Nyanyian yang seperti apa yang dimaksud dalam Minggu Kantate kali ini? Apakah lagu-lagu yang baru yang terupdate di masa kini? Sungguh bukan terarah kepada lagu-lagu yang baru yang kita dengar akhir-akhir ini, tapi bahkan lebih dan lebih lagi dari itu. Mari kita melihat dalam nats perenungan kita hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu. Wah, bila kita bertemu dengan kitab Wahyu yang terpikirkan oleh kita, mungkin kitab ini tergolong kitab yang sulit, sebab di sana banyak simbol-simbol, angka-angka, atau gambaran-gambaran yang lainnya yang membuat kita sungguh tidak mudah untuk memahaminya. Lalu kita bertanya-tanya, nyanyian baru yang bagaimana yang dimaksud dalam kitab Wahyu ini? Sebelumnya kita harus memahami bahwa kitab Wahyu ditulis ketika orang-orang percaya mendapat siksaan yang begitu hebat dari penguasa, dan merupakan peperangan antara kebaikan dan kejahatan, yaitu antara Kristus dan jemaatnya dengan iblis dan pengikutnya. Tujuan utama dituliskan kitab Wahyu ini adalah untuk memberikan semangat, penghiburan, juga harapan-harapan kepada orang-orang yang percaya agar tetap teguh dan setia kepada Tuhan pada waktu mengalami berbagai pergumulan iman. Lalu inti dari pengajaran yang ada dalam kitab Wahyu sendiri sebenarnya adalah melalui Yesus, Allah akhirnya akan mengalahkan segala musuhnya, termasuk iblis. Apabila kemenangan sudah tercapai, maka Allah akan memberikan langit yang baru dan bumi yang baru bagi umatnya yang percaya dan setia kepadanya. Lalu nyanyian baru yang bagaimana yang dimaksud dalam kitab ini? Yaitu nyanyian kemenangan, bahwa Allah melalui diri Yesus menyelamatkan orang percaya. Sebab melalui darah anak domba Allah, melalui darah Yesus, setiap orang yang percaya ditebus juga diselamatkan. Dan orang yang menyadari akan keselamatan itu harus mampu berkantate, menyanyikan kemenangan yang dari Allah, seperti yang tertulis dalam ayat 11. Maka
Orang yang percaya harus tetap bersaksi, memperkatakan kesaksiannya tentang keselamatan yang diberikan oleh darah anak domba Allah itu. Menyaksikan bagaimana orang-orang yang terbelenggu pun mendapat keselamatan dan menjadi percaya. Lalu barang siapa yang percaya dan setia sampai pada akhirnya, maka akan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Allah, mahkota kehidupan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Bagaimana cara kita harus berkantate dengan segala keadaan yang terjadi? Yang pertama, dalam doa kita, terkadang tanpa kita sadari kita selalu meminta kepada Tuhan agar Dia menjauhkan kita dari segala bentuk kejahatan dan juga agar kita tidak jatuh. Mengapa kita berdoa demikian? Karena sesungguhnya kita menyadari bahwa dalam hidup ini si jahat selalu ada di sekitar kita. Banyak hal yang digunakan si iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Baik itu hubungan kekeluargaan kita, pertemanan kita, keadaan ekonomi kita, keadaan pekerjaan kita, dan keadaan lain-lainnya. Tapi bagaimana kita harus mampu memenangkan diri dari belenggu-belenggu si jahat itu? Mari kita senantiasa mengikuti panggilan kantate itu sendiri. Kita tetap harus menjadi orang yang setia dan percaya dalam kebenaran, bukan malah mengikuti jalan yang disesatkan oleh si iblis. Kita harus mampu memenangkan keadaan-keadaan yang dibelokkan oleh si iblis, agar kita tidak terjatuh. Sebab si iblis tidak hanya memiliki satu cara untuk menjatuhkan kita, tapi memiliki beragam cara. Namun bagaimana kita bertahan? Setiap orang percaya juga bertahan kepada Tuhan. Disitulah kita menyanyikan kemenangan bersama Kristus melalui keselamatan yang diberikan oleh-Nya. Yang berikutnya, kita yang berada di dunia ini sekarang diutus sesuai dengan amanat agung Yesus sebelum Ia naik ke sorga. Tugas kita adalah bersaksi tentang kemenangan oleh darah Kristus, tentang keselamatan itu. Bersaksi tidak hanya sekedar berkata-kata belaka, namun bagaimana kita menunjukkan karya hidup kita, bahwasanya kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Bagaimana kita memenangkan keselamatan yang telah disediakan itu? Kristus sudah menang? Sudah pasti. Lalu bagaimana dengan kemenangan orang percaya itu? Mari kita bersiap-siap, mempersiapkan diri kita untuk mewujud nyatakan kemenangan itu dengan tetap setia, percaya, dan berpengharapan kepada Tuhan, sehingga orang-orang percaya itu akan tetap menang sampai pada akhirnya. Selamat hari Minggu Kantate. Kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami dari waktu yang telah berlalu sampai kesempatan hari ini. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepadamu, meskipun sampai saat ini kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami yang terus-menerus Engkau limpahi dengan anugerah-Mu. Pada kesempatan hari ini kami bersyukur Tuhan kehadapan-Mu, sebab kami telah mendengar firman-Mu yang menjadi bekal dalam kehidupan kami, yang memberi kuat kepada kami. Bapa yang baik, terima kasih sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu itu. Kiranya firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan yang sangat baik, dalam kesempatan hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada.
dengan segala keterbatasan, dengan segala pergumulan, dengan segala sukacita yang melimpah. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Tuhan akan senantiasa menuntun kehidupan mereka. Kiranya kasih-Mu Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan setiap jemaat-Mu. Bapa yang baik, dalam kesempatan ini juga kami berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami. Tuhan, pakai mereka pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Berkati mereka senantiasa Tuhan dalam tugas pelayanan mereka kepadamu untuk menjaga negara kami ini, terlebih dalam keadaan yang benar-benar sulit kami hadapi di negara ini. Tuhan, semakin banyak korban COVID-19, tapi biarlah kasih setiamu yang hanya menaungi kehidupan para pemimpin bangsa dan negara, juga para perawat, juga para pasien yang menderita penyakit itu. Tuhan, kami tidak tahu kapan akan berakhir segalanya, tapi tetap kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang berkuasa untuk menyelesaikan segala sesuatunya yang terjadi di negara kami ini, juga di dunia ini. Sebab Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengukur, untuk menimbang-nimbangi kapan akan berakhir. Semuanya tetap kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tak lupa dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang melayani Engkau dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati mereka senantiasa, kehidupan berkeluarga mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga Tuhan, bila ada jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, Tuhan berkati mereka di pertambahan usia yang benar-benar mereka rasakan. Tuhan senantiasa melimpah-limpahkan syukur di dalam kehidupan mereka. Biar mereka juga tetap menyatakan bahwa kasih-Mu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendapatkan sukacita melimpah dalam 1 minggu ini. Biarlah mereka juga selalu membawa syukur mereka kepadamu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa dalam kesempatan ini untuk keluarga kami yang jauh, orang-orang yang kami kasihi, yang sampai saat ini kami juga belum dapat bertemu dengan mereka. Lindungi sertai mereka senantiasa Tuhan. Kiranya bila keadaan membaik, Tuhan mengizinkan kami untuk bertemu dengan mereka. Tuhan, sungguh masih banyak harapan keinginan kami dalam doa ini, tapi biarlah kami menyerahkannya, membawanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur bersukacita. Amin.